Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Komisi 3 DPRD Banjarmasin memanggil Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan rapat dengar pendapat. Salah satunya terkait gagalnya Banjarmasin dalam mempertahankan Adipura tahun 2022. Selain itu, dalam rapat yang digelar jelang tengah hari Rabu 8 Maret 2023 ini, mengevaluasi pula program Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin ke depannya. Komisi 3 DPRD Banjarmasin memanggil Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan rapat dengar pendapat, salah satunya terkait gagalnya Banjarmasin mempertahankan Adipura tahun 2022. Selain itu, dalam rapat yang digelar jelang tengah hari Rabu 8 Maret 2023, mengevaluasi pula program Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin ke depan. Proses pemilihan, pengumpulan sampai pengambilan sampai pada akhir TPA. Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Hilya Aulia Wetakuni Prima TV memedahkan Dinas Lingkungan Hidup dinilai lengah wan kada maksimal dalam mengelola serta mengawasi ratik yang dibuang warga. Politisi PKB ini meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih memperketat lagi pengawasan di wadah pembuangan ratik karena sudah terpasang CCTV sehingga dengan mudah melihat oknum yang membuang ratik di luar jam operasional. Hilya Aulia meminta pula Dinas Lingkungan Hidup bisa menumbuhkan kesadaran warga supaya kada membuang ratik sembarangan. Ada berbagai macam dari teman-teman komisi yang memberikan saran bagaimana agar kita tidak tahun depan tetap mendapatkan Adipura, dan memang benar-benar bahwa kota Banjarmasin ini yang dianggap orang kotor, yang dianggap orang semrawut itu tidak lagi, karena sesuai dengan visi misi wali kota bahwa Banjarmasin adalah kota yang beriman, barasih, luar nyaman, itu harus ditekankan kan. Nah, kita tadi tegas kepada DLH bahwa ini adalah PR besar bagi DLH dan bagaimana DLH sendiri bisa mencari solusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Nah, mereka mengatakan bahwa memang sekarang masyarakatnya juga yang banyak yang kurang sadar dalam hal ini. Tetapi itu kita melihat dari daerah lain bahwa mereka menggunakan sanksi sosial. Sanksi sosial apabila ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Bisa dipiralkan di media sosial, bisa dipanggil, bisa sanksi sosial lah. Sehingga mereka setelah itu merasa menjadi pelajaran bagi mereka, bagi masyarakat itu. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Alip Yospahalop memadahkan bila nilai Adipura untuk Banjarmasin kada menurun tapi stagnan. Namun di tahun 2022 ini ada penilaian tambahan hingga membuat Banjarmasin kada mendapatkan Piala Adipura tapi hanya mendapatkan sertifikat Adipura. Menurut Alip Yospahalop, resapan atau ketersediaan ruang terbuka hijau di Banjarmasin masih sangat minim, yaitu baru mencapai 1,88%, lantaran keadanya penambahan anggaran untuk menambah ruang terbuka hijau wan wadah pembuangan ratik karena pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19. RTH itu ada yang dibeli, ada yang lahan yang diberikan yang diserahkan dari masyarakat dihibahkan. Artinya selama 3 tahun harusnya ada penambahan. Harusnya ada penambahan dari sektor masyarakatnya, Pak, bukan pembeliannya, Pak. Ini dari sektor masyarakatnya itu ada penambahan lah, Pak, selama 3 tahun terakhir. Tidak ada, Pak. Sama sekali stagnan. Karena masalahnya masalah COVID tadi, karena anggaran kita pun turun dari semestinya seperti biasa kan ada penurunan sekitar 20%. 20%. RPH kita tuh yang paling banyak di daerah mana kan, Pak? Kalau yang di wilayah tengah, wilayah perkotaan kan termasuk Pola gitu. Selatan. Jadi satu kecamatan aja yang penopang. Tapi yang lainnya tersebar di beberapa titik. Nah, jadi itulah yang jadi fokus dari Komisi 3 tadi di mana-mana yang kita bisa untuk melakukan perluasan RTH untuk terus dikembangkan, dan dari di Komisi 3 akan mendorong sepenuhnya bagaimana kita mengembalikan Adipura itu ke Banjarmasin. Tapi yang terpenting itu pada intinya bukan Adipura itu, tapi adalah mindset merubah masyarakat bagaimana mengelola sampah, mengelola itu dengan baik itu ya.